Di video kali ini kita akan belajar tentang materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu ada tabung, kerucut, dan bola. Ya. Yang pertama kita akan belajar tentang yang tabung dulu ya. Tabung. Bentuk tabung seperti apa? Kalau kalian di kehidupan sehari-hari itu misalnya itu ada kaleng, drum, tangki itu ya. Itu kan bentuknya tabung ya. Tahu lah ya. Tabung itu apa pengertiannya? Kalian tahu kalau kaleng itu bentuknya tabung, kalau tangki itu bentuknya tabung. Itu karena apa? Berarti tabung itu pengertiannya apa? Tabung itu nih, bangun ruang sisi lengkung, karena sisinya ada yang melengkung ya, yang alas dan tutupnya adalah lingkaran yang kongruen. Kongruen itu ukurannya sama ya dengan persegi panjang yang mengelilinginya. Maksudnya itu mengelilingi si alas dan tutup ini, ya kan? Jadi kalau tabung dibuka dibentuk jaring-jaringnya kan ada sisi ini ya, persegi panjang, ini namanya selimutnya. Terus tutupnya sama alasnya itu bentuknya lingkaran. Jadi maksud dari tutup itu ini, alas itu nih, alas. Terus ini sisi lengkung. Sisi yang melengkung bentuknya persegi panjang mengelilingi tutup dan alas. Nah, itu pengertian dari tabung. Nah, untuk unsurnya itu ada apa? Berarti itu ada unsurnya, itu ada tutupnya. Tutup sama alas itu bentuknya lingkaran. Terus ada juga karena dia tutup sama alasnya lingkaran, otomatis punya diameter dan jari ya kan. Diameter itu D, jari-jari itu R, ya kan. Jadi misalkan dari sini itu D, berarti setengahnya itu R, sini R, karena D itu 2R. Terus ada lagi punya apa? Punya selimut ya, yang persegi panjang atau yang mengelilingi si alas dan tutupnya, dan dia itu punya tinggi, ya kan, punya tinggi. Ini tingginya dari sini ke sini atau lebar persegi panjang ini. Itu unsur-unsurnya. Terus sifat itu yang pertama ada punya 3 sisi, yaitu alas, tutup, sama selimut, ya kan. Alasnya lingkaran, tutupnya lingkaran, dan selimutnya bentuk persegi panjang. Berarti dia itu punya 3 sisi. Yang kedua, dia itu tidak ada titik sudut ya kan, karena alas tutupnya berbentuk lingkaran, tidak ada yang menyudut. Terus yang ketiga, punya 2 rusuk lengkung ya, nih bawah atas. Nah, itu namanya rusuk lengkung. Itu sifatnya, ini penting biasanya keluar itu ya. Oke, ini materi tentang tabung. Lanjut kita yang materi tentang yang kedua apa? Kerucut.
Kerucut tuh bentuknya seperti tumpeng ya. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari itu ada benda namanya topi ulang tahun, caping, tumpeng, mungkin bisa juga gunung. Ya, mungkin ya. Itu bentuknya kerucut. Nah, kerucut itu berarti pengertiannya apa? Kerucut itu ya bangun ruang sisi lengkung juga yang bisa disebut tabung tapi yang membedakan adalah tutupnya itu diganti titik, namanya itu titik puncak. Tadi kan kalau si tabungan tutup sama alasnya itu bentuknya lingkaran yang kongruen ya. Kalau kerucut itu alasnya lingkaran, tutupnya hanya titik nih, titik. Nah, itu namanya kerucut. Nah, sifatnya unsurnya dulu deh. Unsur itu ada alasnya ya. Alasnya itu bentuknya lingkaran. Pasti lingkaran. Terus dia punya selimut. Bentuknya itu juring. Lingkaran. Nah, kalau dibuktikan ya lewat jaring-jaringnya ya. Itu jaring-jaringnya gini. Terus ini ada, nah ini selimut dan ini tutup. Kan bentuknya seperti juring ini ya, selimutnya. Terus dia punya, karena alasnya bentuknya ini alasnya bentuknya lingkaran, berarti dia punya diameter dan jari sama seperti si tabung. Terus dia punya tinggi itu dari sini, nah ke titik puncak itu tinggi. Terus dia juga punya garis pelukis atau S itu ini sisi miring. Oke, itu namanya kerucut ya. Sifat-sifatnya yang pertama, dia itu punya dua sisi, yaitu alas dan selimut. Kalau tabung tadi 3 sisi ya. Kalau ini alasnya dan selimutnya itu punya 2 sisi, berarti punya satu rusuk lengkung yang bawah ya, ini. Nah, terus satu titik puncak. Oke, ini gampang ya. Terus untuk mencari nilai S ini itu bisa menggunakan triple Pythagoras. Berarti kan ini hubungannya sama dari jari, tinggi, dan sisi miring. Berarti rumus S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Itu rumus mencari sisi miringnya, Pythagoras. Oke, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang bola. Mereng, oke, nggak apa-apa. Ini ceritanya lurus lah ya, maksudnya sesuai bola. Ini gambar bola ya, ceritanya ini gambar bola. Oke, bola. Kalian bisa lihat bola ya di mana-mana. Yang namanya bola sepak bola, bola voli, bola basket, bola pingpong, bola kasti, itu bentuknya pasti bola. Karena nama bangun ruang penyusunnya ya bola itu sendiri. Nah, berarti pengertian bola itu apa? Pengertian bola yaitu berarti apa bola?
bola itu sama ya, bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk dari tak hingga banyak lingkaran dengan lingkaran kongruen dengan titik pusat sama, ya kan? Jadi di sini tuh ada tak hingga banyak lingkaran. Nih ya, ini ada lingkaran, ada yang miring ke sana, ada yang miring ke sana, tapi dia itu yang ukurannya itu sama dengan titik pusatnya juga sama di sini. Jadi di sini lingkaran miring ke sana, sampai membentuk bola. Nah, yang pertama itu kita bahas unsurnya. Unsur-unsurnya yang pertama itu kita ke sifatnya saja karena unsurnya nggak ada. Sifat yang pertama yaitu punya satu sisi saja, yaitu selimut bola, karena memang yang menyelimuti emang cuma satu sisi, dia tidak punya alas, dia tidak punya titik puncak. Nah, itu namanya bola, dia punya satu sisi. Terus dia tidak punya rusuknya 0, ya kan, karena dia itu lingkaran juga nggak punya rusuk ya, 0 rusuk dan 0 titik sudut. Oke. Nah, itu materinya tentang bangun ruang sisi lengkung, lanjutan dari bangun ruang sisi datar yang kemarin, temunya kubus, kubus, balok, prisma, dan limas. Jangan lupa dicatat yang penting. Sekian dari guru, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.